Jadi kalau sudah punya mental, hanya tinggal mengarahkan aja. Seperti itu. Yang penting mengerti dasar, materi awal. Seperti dia mengenal awal, oh ini kendali. Fungsinya untuk apa? Untuk mengendalikan dipasang di kepala kuda, di mulut kuda istilahnya. Seperti les, fungsinya untuk apa? Sadel ini untuk apa? Jadi kalau sudah dia mengerti seperti itu, baru kita ajarin dia naik kuda, di atas kuda. Tapi awal pasti dituntun dulu. Nah, setelah dia punya keberanian, punya mental, baru kita lepas. Seperti itu. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi mitra olahraga, selamat pagi Wordasi. Kali ini saya ada di stable Jersey Jember Riding Club yang dioneri oleh Mbak Vita. Kali ini saya ingin melihat calon joki wanita berusia 11 tahun yang sedang diarahkan oleh Coach Hence. Materi awal itu jangan dilupakan, itu kunci utama. Modalnya kamu untuk naik kuda, seperti itu. Udah gak usah dilonser di situ. Iya, jalan. Iya, keliling. Jadi putar kiri dulu. Ini mau tanya, kok ini sudah bisa langsung jalan sendiri? Iya, karena dia mempunyai dasar sudah. Dari awal pertemuan 2 kali dan kemarin bisa dikatakan ini 3 kali. Oh, pertemuan ketiga udah ya? Ya, jadi kalau udah keempat kali seperti ini dia bisa dikatakan sudah bisa menghalau kuda. Sudah bisa cara-cara dia kayak membelokkan ke kanan, ke kiri. Jadi dia itu punya dasar sudah. Seperti itu. Ini kuda yang ditunggangi namanya siapa ya? Ini namanya Joni. Oh, Joni. Joni ini sesungguhnya kuda pacu. Oh, kuda pacu. Kuda pacu. Dia waktu ikut pacu barusan ini di Juban Joyo itu alhamdulillah di nomor 2. Alhamdulillah. Waktu itu yang naikin si Cici. Oh, Mbak Cici ya? Mbak Cici nanya. Nah, sekarang ini membina joki cewek masih berusia 11 tahun. Mudah banget berarti mudah masih. Banget istilahnya. Nah, disinilah kita baru bisa mengembangkan olahraga berkuda di Kota Madia Jember. Di stall JRC Stable Mbak Vita. Berarti Jember sudah punya juga ya? Nah, punya istilahnya. Ya ini sudah sarananya. Masih bisa dikatakan ala kadarnya dulu. Tapi ini sudah memenuhi syarat istilahnya. Jadi untuk lapangan yang untuk dibutuhkan untuk latihan lebih lebar nanti kita bisa ke Bondowoso. Untuk latihan bersama istilahnya. Seperti itu. Bisa juga ke Pasuruan. Latihannya seperti itu. Tapi kalau masih untuk pemula, untuk seperti ini, lokasi seperti ini, saya rasa cukup. Untuk latihan ngedrap, canter pendek bisa istilahnya seperti itu. Makanya sekarang ini ada pemula calon joki cewek masih berumur usia 11 tahun, namanya Mbak Nisha. Alhamdulillah dia punya mental yang cukup bagus dan insya Allah akan berkembang nantinya. Calon-calon joki-joki generasi penerus di Jember. Seperti itu. Minimal itu usia berapa tahun kalau ingin belajar berkuda? Kalau masalah minimal itu kalau dari pengalamannya ya. Om di atas kuda itu jadi joki sudah berusia umur 7 tahun. Oh, mudah. Iya, 7 tahun.
Jadi terutama itu mental, keberanian terutama. Ya, Seperti itu. Jadi kalau sudah punya mental, hanya tinggal mengarahkan aja. Seperti itu. Yang penting mengerti dasar, materi awal. Seperti dia mengenal awal, oh ini kendali. Fungsinya untuk apa? Untuk mengendalikan dipasang di kepala kuda, di mulut kuda istilahnya. Seperti itu. Seperti lace, fungsinya untuk apa? Sadel ini untuk apa? Jadi kalau sudah dia mengerti seperti itu, baru kita ajarin dia naik kuda, di atas kuda. Tapi awal pasti dituntun dulu. Nah, setelah dia punya keberanian, punya mental, baru kita lepas. Seperti itu. Belajar jalan dulu. Dia punya keseimbangan cukup bagus, tangan megang lus sudah cukup bagus, baru nanti dia akan dipelajari ngedrap, drap pendek. Nah, setelah drap pendek baru drap panjang. Setelah drap panjang baru canter pendek. 3 ini sudah lulus, sudah bisa dikatakan dia sudah bisa mempunyai talenta untuk jadi joki seperti itu. Nah, dia sudah bisa mengarahkan. Nah, itu sudah bisa mengarahkan dia. Nah, cara duduk dan cara dia megang led sudah betul. Jadi dilihat. Nah, itu tadi mana dia tadi ada tempat jalan. Kalau dia agak lambat jalannya cepat. Nggak apa-apa. Cewek di Jember ini bisa dikatakan sudah mulai berkembang nilainya. Jadi pada tahun-tahun masih sebelum 2000 belum ada nilainya. Seperti itu. Ya baru ada di Jember ini ya alhamdulillah ya Mbak Cici. Iya, Mbak Alhamdulillah Cici. langsung turun di Pasuruan waktu seri 1 derby nilainya. Dia waktu itu naik Joni nilainya. Alhamdulillah dia nomor 2 nilainya. Itu udah cukup bagus nilainya. Seperti itu. Nilainya. Kalau buat yang ingin belajar kuda tapi masih takut itu tidak menutup kemungkinan bisa, ya? bisa. Takut tapi ada keinginan. Iya. Itu bisa. Berarti dia tuh ada mental, Iya. cuman itu tersembunyi. Jadi perlu kita kasih materi kata-kata dulu. Iya. Nah, setelah nanti baru dikasih kata-kata materi, baru kita arahkan ke kudanya. Seperti itu. Karena kadang di bawah takut, tapi belum tentu di atas takut, di atas kuda. Karena apa? Karena sudah ada yang membimbing. Iya. Nah, seperti itu nilainya. Jadi rasa takut itu akan hilang nanti setelah dia Menunggangi. menunggangi sendiri. Dapat materi. Dapat materi, dapat arahan. Oh, ternyata tidak sebayang yang dipikirkan seperti itu kan akhirnya kan. Tentu. Karena kalau anak takut tapi ada keinginan, saya kepingin tapi saya takut. Nah, berarti anak ini masih punya niatan. Berarti itu perlu diarahkan seperti itu. Nah, setelah ada materi-materi, mungkin dia akhirnya punya pertimbangan pikiran. Oh, bahwasanya kok beda ya setelah di atas kuda ya. Nah, seperti itu. Nah. Jadi kalau kuda itu sesungguhnya gak usah ditakuti gunanya. Dan insya Allah bukan kuda yang mengatur kita, tapi kita yang akan mengatur kuda. Seperti itu. Jangan sampai mau diatur kuda. Ya, seperti itu gunanya. Kalau kita diatur kuda, berarti kita yang dibodohin sama kuda kan seperti itu gunanya. Jadi intinya kuda itu sesungguhnya ngerti kalau akan diatur sama jokinya. Jadi sebagai joki harus mempunyai mental, pertama seperti itu. Walaupun nggak punya takut, tapi dia punya saya kepingin seperti kayak kemarin Mbak Dia, Om saya trauma pernah jatuh. Nah, tapi berhubung ketemu Om arahkan pelan-pelan si Mbak Dia itu. Nah, alhamdulillah mentalnya cepat kembali. Timbul kembali. Kenapa? Kadang-kadang setiap orang pelatih itu kan beda pengarahannya. Ada yang cuma sebatas dia ngasih tahu, setelah dia nunggang kuda ditinggal. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada arahan untuk kedekatan, nggak ada. Nggak ada kasih sayang sama kuda. Seperti itu. Tapi kalau Om enggak. Kenapa? Kalau masih pemula, memang perlu arahan. Sewaktu dia berjalan kita ikutin seperti ini. Akhirnya mau nggak mau joki ini, alhamdulillah enak. Jadi dia merasa enjoy, tenang, karena merasa diikutin dan dijaga. Tapi kalau sebatas cuma ngasih tahu, dilepas, mau nggak mau, bingung. Iya, kudanya bingung. Kudanya bingung, jokinya pun bingung. Iya. Saya harus bagaimana? Kan nggak ngerti, nggak ada yang mengarahkan. Tapi kalau diikutin, insya Allah
akan terarah joki itu dan akan merasa nyaman. Betul loh. Seperti itu, Mas. Terima kasih ya Om. Iya, sama-sama intinya.